Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, masih tetap semangat untuk belajar fisika ya? Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang hukum gravitasi Newton. Nah, kalian perhatikan, kalau misalkan kita punya dua buah benda, ini adalah bumi, yang di sini adalah bulan, maka antara bumi dengan bulan itu ada gaya tarik-menarik yang dinamakan dengan gaya gravitasi. Nah, karena ini hasil penelitiannya Newton, maka diistilahkan dengan gaya gravitasi Newton. Jadi kalau kita gambarkan, di sini ada sebuah benda yang bermassa M dengan M1 dan benda yang bermassa M2, maka ada gaya tarik menarik. M1 menarik M2, M2 juga menarik M1. Nah, berapa besarnya gaya tarik menarik tersebut tergantung pada masanya. Kita lihat apa yang ada di buku materi, kalimatnya seperti ini. Besarnya gaya tarik menarik antara dua buah benda berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda, yang diformulasikan dalam bentuk rumus seperti ini. F sama dengan G mm per R kuadrat. Nah, di mana G merupakan konstanta gravitasi Newton yang besarnya 6,6710⁻11 meter kubik per kilogram sekon kuadrat. Nah, di dalam kita memahami tentang gaya gravitasi Newton ini ada 3 hal yang harus Ananda perhatikan dalam menerapkan hukum gravitasi Newton. Yang pertama, benda dianggap berbentuk bola seragam atau berupa partikel atau titik materi, sehingga jarak pisah R adalah jarak pisah antara kedua pusat massa benda itu. Jadi kalau dianggap benda, maka ngitungnya dari pusat massanya. Nah, ini. Yang kedua, garis gaya gravitasi terletak pada garis hubung yang menghubungkan pusat benda M1 dengan pusat benda M2. Jadi garis hubungnya antara M1 sama M2 dari pusatnya sampai ke pusatnya. Ini kalau mau menghitung jaraknya. Nah, jadi jarak dihitung dari pusat sampai pusatnya, tidak boleh dari luar sama luar, tidak boleh. Nah, yang ketiga, F12 adalah gaya gravitasi pada benda 1 oleh atau yang dikerjakan oleh benda 2. Kalau ini dikatakan gaya aksi, maka F21 adalah gaya gravitasi benda 2 yang dikerjakan oleh benda 1 atau diistilahkan atau dikatakan sebagai gaya reaksi. Nah, di sini berarti apa? Gaya itu sebanding dengan massanya M1, M2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi kita punya F12 sama dengan F21, F aksi sama dengan min F reaksi. Kalau kita lihat nilainya, maka besarnya sama, yang merupakan gaya gravitasi Newton atau biasa disingkat ini Fg, maksudnya F gravitasi sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Selanjutnya kita perlu memahami tentang apa itu kuat medan gravitasi. Nah, kalian perhatikan di sini, apakah medan gravitasi itu? Medan gravitasi yaitu daerah di sekitar benda yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sedangkan kuat medan gravitasi adalah besarnya gaya gravitasi tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi tersebut. Sehingga kuat medan gravitasi itu yang selama ini kalian kenal sebagai percepatan gravitasi itu. Jadi kalian kan sudah biasa menggunakan konstanta gravitasi yang kalian ambil nilai 10 apabila tidak dituliskan dalam soal. Kan kalau dituliskan biasanya nilainya yang paling mendekati adalah 9,8, itu rata-ratanya sekian itu. Jadi itu sebenarnya adalah apa? Kuat medan gravitasi.
Jadi kuat medan gravitasi adalah gaya tiap satuan massa. Kalau kita punya gaya rumusnya G mm per R kuadrat dibagi massa, maka M kecilnya dicoret, kita akan punya rumusnya G M per R kuadrat. Jadi kalau ngitung besarnya gaya gravitasi, kuat medan gravitasi adalah G M per R kuadrat. Nah, selanjutnya kalian juga mengenal yang namanya energi potensial gravitasi. Nah, sekarang kita tinjau, kalian perhatikan kan benda-benda langit itu kan selalu bergerak. Nah, misalkan salah satu benda langit itu atau misalkan salah satu planet itu bergerak, misalkan kita gambarkan seperti ini. Ini misalkan kita ambil contoh, misalkan ini matahari, kemudian ini planet. Kemudian planet dengan matahari mula-mula jaraknya R. Lantas planet ini bergerak keluar misalkan, berarti kan jaraknya akan berubah. Nah, kalau di sini jaraknya akan berubah, pasti ada energi yang berubah. Nah, energi yang berubah itu yang dikatakan sebagai usaha. Untuk itu kalimatnya bisa kalian lihat yang ada di sini nih. Nah, ini kita ambil dari bukunya. Jika materi yang memiliki jarak mula-mula dengan suatu planet sebesar R, kemudian jarak tersebut berubah, maka harus ada energi yang membuat jarak matahari dengan planet tersebut berubah. Jadi kalau dia berubah kan harus ada energi yang keluar. Nah, sekarang perubahan energi potensial gravitasi antara matahari dengan planet sama dengan minus usaha yang dilakukan gravitasi agar posisinya dapat berubah. Jadi ini singkatnya, usaha merupakan perubahan energi potensial. Jadi jika posisi benda M dengan M awalnya sangat jauh, atau misalkan dari terbalik ya, dari luar ke dalam sangat jauh dari R tak terhingga, maka energi potensialnya akan 0. Potensial energi kedua benda tersebut saat berjarak R itu bisa dihitung dengan ini. Nah, jadi untuk yang ini adalah gerakan planet dari jauh menjadi lebih dekat dengan matahari untuk penurunan rumus ini. Jadi kalau dari jarak yang jauh menjadi lebih dekat, maka kita akan menghitungnya atau menurunkan rumusnya karena usaha merupakan perubahan energi, berarti W sama dengan EP2 min EP1. Nah, yang seperti ini bisa kita turunkan rumusnya menggunakan integral. Kalian sudah mengenal integral kemarin pada saat kita membahas tentang kecepatan sama percepatan benda kemarin itu. Jadi kalau kita integralkan F dr artinya integral dari F terhadap perubahan R. Jika F-nya sama dengan F fungsi R, membacanya ini G mm per R kuadrat, kita integralkan. G mm-nya konstanta, dr per R kuadrat kalau kita integralkannya dapat 1 per R. Karena batasnya R1 sampai R2, berarti di sini 1 per R2 min 1 per R1. Jika R2 itu dari tempat yang jauh tak terhingga, maka jaraknya kan tak terhingga sampai R. Sehingga rumusnya ini G mm seper R atau seper tak terhingga min 1 per R. Ingat, 1 per tak terhingga itu sama dengan 0. Sehingga rumus energi potensialnya kita tinggal punya ini, EP sama dengan minus G mm per R. Nah, ini penurunan rumusnya dari usaha merupakan perubahan energi potensial. Kita punya rumusnya energi potensial sama dengan G mm per R. Nah, pada posisi tertentu kita akan mengenal yang namanya potensial gravitasi. Nah, jadi potensial gravitasi di suatu lokasi adalah energi potensial gravitasi di lokasi tersebut per satuan massa. Jadi kalau kita rumuskan, maka rumusnya potensial gravitasi itu adalah energi potensial dibagi dengan massa. Kalau tadi kita punya EP-nya sama dengan G mm per R dibagi dengan M, kita tinggal punya rumusnya adalah potensial gravitasi itu sama dengan
GM per R. Nah, kalau keseluruhan tadi itu kita rangkum, kita cermati, maka kalian perhatikan rumus ini disusun dari komponen besaran yang sama. Sehingga kalau kalian mau menghafalkan kemudian sudah berlalu beberapa saat mungkin akan rancu. Maka kalian cermati di sini kita letakkan dalam satu halaman F GMM per R kuadrat. Kalau ke sini dibagi dengan M, maka kuat medan GM per R kuadrat. Kalau ke samping di sini dibagi dengan dikalikan dengan R. Berarti EP sama dengan minus GMM per R, ke bawah dibagi dengan M. Berarti V sama dengan GM per R. Kalian amati keempat-empatnya, diingat kalau ke samping dikalikan R, kalau ke bawah ini ternyata dibagi dengan M. Ini ke sini dibagi M, ini ke sini dibagi M. Ini ke sini dikalikan R, ini ke sini juga dikalikan R. Ini untuk mempermudah bagaimana kalian membedakan dari keempat rumus tersebut. Oke, untuk materinya sampai di sini dulu videonya. Selanjutnya kita nanti akan membahas tentang contoh soal atau penerapan konsep-konsep tersebut ke dalam soal. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, fisika itu mudah.